Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini kelompok 1 bakal ngebahas mengenai analisis belanja dalam laporan keuangan. Nah, kelompok 1 sendiri beranggotakan Muhammad Zidan, Putri Siti Nur Isani, Resti Yusfiani, Sabrina Nur Sapadilla, Salsia Peparing Gusti, dan juga Silpi Uda Lestari. Yuk, langsung aja kita masuk pembahasannya. Happy watching! Materi pertama yaitu mengenai analisis varians belanja. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians ini cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ada selisih disukai atau favorable variance dan selisih tidak disukai atau unfavorable variance. Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya, maka disebut dengan favorable variance atau selisih disukai. Sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya, disebut dengan unfavorable variance atau selisih tidak disukai. Untuk contohnya bisa dilihat dari tabel, di mana dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun anggaran 2009 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif yang menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan anggaran belanja sebesar 95 miliar sekian atau sebesar 8,47% dari total belanja APBD. Pada tahun anggaran 2010 selisih anggaran belanja sebesar 61 miliar sekian atau sebesar 5,12% dari total belanja APBD. Yang kedua yaitu mengenai analisis pertumbuhan belanja. Nah, analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perubahan belanja dari tahun ke tahun, baik dari sisi anggaran maupun realisasinya. Jadi apakah pertumbuhan belanja ini mengalami kenaikan atau penurunan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan belanja menggunakan data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran atau LRA minimal 2 periode. Ada 2 jenis pertumbuhan belanja yang dilakukan analisis, yaitu ada pertumbuhan anggaran belanja dan pertumbuhan realisasi belanja. Nah, analisis belanja dapat dilakukan dengan pertama yaitu pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun dengan angka absolut, yang kedua pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun dengan persentase, yang ketiga pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun dengan indeks angka. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Menurut Mahmud, keserasian belanja adalah keseimbangan antar belanja. Keserasian belanja bagi pemerintah daerah bermanfaat dalam mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja anggaran. Dengan adanya keserasian belanja, maka setiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja yang menjadi prioritas belanja yang sesuai peruntukannya. Berikut merupakan contoh dari analisis keserasian belanja. Materi selanjutnya mengenai analisis belanja per fungsi terhadap total belanja. Menurut Mahmudi, analisis belanja per fungsi terhadap total belanja dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD. Dalam hal ini terdapat 9 fungsi, yaitu yang pertama, pelayanan unit pemerintah, yang kedua, ketertiban dan keamanan, yang ketiga ekonomi, yang keempat lingkungan hidup, yang kelima perumahan dan fasilitas umum, yang keenam yaitu kesehatan, ketujuh pariwisata dan budaya, kedelapan pendidikan, dan yang kesembilan yang terakhir perlindungan sosial. Nah, dalam rasio belanja per fungsi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut. Analisa belanja operasi terhadap total belanja. Menurut Mahmud, belanja operasi
operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat daerah. Menurut Mahmud, rumus menghitung belanja operasi terhadap total belanja dijelaskan, yaitu rasio belanja operasi terhadap total belanja sama dengan realisasi belanja operasi dibagi total belanja. Yang selanjutnya ada analisis belanja modal terhadap total belanja. Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut bisa digunakan. Belanja modal di sini meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya atau aset tak berwujud. Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Menurut Mahmudi, rumus untuk menghitung belanja modal terhadap total belanja yaitu rasio belanja modal terhadap total belanja sama dengan realisasi belanja modal dibagi total belanja daerah. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Lalu belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ada beberapa jenis belanja tidak langsung yaitu ada belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan juga belanja tidak terduga. Nah, yang selanjutnya ada analisis efektivitas dan efisien. Efektivitas belanja menurut Mardiasmo ada observasi yang berhubungan dengan tujuan atau sasaran kebijakan atau guna hasil. Efektivitas berhubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional yang efektif. Proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung. Cara menghitungnya yaitu dengan outcome per output dikali 100%. Nah, yang selanjutnya ada efisiensi belanja. Menurut Mardiasmo, efisiensi sangat berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukurannya itu dilakukan dengan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan terhadap masukan yang digunakan atau biaya keluaran atau pembelanjaan yang baik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja atau output per input dikali 100%. Selanjutnya, analisis daerah terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Lalu yang kedua ada pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran,
PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh batas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah atau wilayah pada jangka waktu tertentu. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung dikurangi subsidi. Oke, baik. Selesai sudah penjelasan materi mengenai analisis belanja. Semoga menjadi ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan juga sudah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.